Yuk, kita mulai sebuah perjalanan yang mungkin jarang kita pikirkan. Bukan ke tempat yang jauh, tapi ke dalam tubuh kita sendiri. Ini adalah cerita tentang dua babak, invasi senyap dari asap rokok, dan proses pemulihan luar biasa yang bisa terjadi setelahnya. Kita semua pasti udah sering dengar peringatannya kan? Merokok itu berbahaya. Tapi, coba kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Detik demi detik, tepat setelah asap itu masuk ke tubuh Anda. Mari kita ikuti jejaknya bareng-bareng. Semuanya berawal dari satu isapan. Nah, kita akan telusuri perjalanan satu isapan itu, dari kontak pertama sampai ke konsekuensi yang paling dalam. Coba bayangin deh, satu isapan itu bukan cuma sekedar asap. Itu tuh kayak koktail kimia. Kita bicara soal lebih dari 7.000 zat kimia yang nyerbu tubuh Anda dalam sekali tarikan napas, termasuk racun mematikan seperti formaldehida dan sianida. Ini serangan besar-besaran loh. Dan serangannya itu terjadi seketika, langsung. Bayangin, tar yang hitam dan lengket itu melapisi gigi dan gusi. Di saat yang bersamaan, asapnya merusak ujung-ujung saraf halus di hidung yang pelan-pelan mematikan indera penciuman Anda. Nah, dari situ, invasinya bergerak makin dalam lagi. Sekarang kita masuk ke inti sistem pernafasan, tempat di mana pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Bisa dilihat kan, asap ini menuruni jalur yang berkelok-kelok, bikin tenggorokan iritasi, mengganggu kotak suara, dan menyumbat saluran udara saat terus turun menuju tujuannya, paru-paru. Jauh di dalam saluran napas kita ada penjaga super kecil namanya silia. Anggap aja mereka ini tim kebersihan alaminya paru-paru kita yang kerja non-stop buat nyapu kotoran. Tapi asap rokok itu racun buat mereka. Asap itu melumpuhkan dan akhirnya menghancurkan para pelindung kecil ini. Nah, waktu tim kebersihannya lumpuh, racun dan lendir kental ini jadi numpuk. Nggak ada jalan keluar. Hasilnya, yaitu batuk perokok yang khas, yang seiring waktu bisa berkembang jadi bronkitis kronis. Itu sebenarnya cara tubuh kita teriak minta tolong. Dan invasi ini nggak berhenti di paru-paru. Dari sini, racun-racun itu ngebajak sistem transportasi tubuh kita, mengubah aliran darah jadi jalan tol buat racun. Kenalan dulu nih sama alveoli. Kantung-kantung udara super kecil ini adalah tempat di mana oksigen seharusnya masuk ke darah. Buat perokok, ini adalah titik kritisnya. Gerbang satu arah tempat racun loncat dari paru-paru dan nyerbu ke seluruh tubuh. Begitu masuk, pertempuran di dalam darah pun dimulai. Gas beracun seperti karbon monoksida itu ngedorong keluar oksigen, yang akibatnya bikin sel-sel tubuh kita kelaparan. Sementara itu, nikotin yang bikin kecanduan diserap dalam hitungan detik, numpang jalan ke setiap organ di tubuh. Seberapa cepat sih? Cuma 10 detik. Beneran, cuma butuh waktu segitu buat nikotin melesat dari paru-paru ke otak, menekan tombol dopamin yang bikin nagih, dan akhirnya menjerat kita dalam kecanduan. Kerusakannya menyebar kayak api. Arteri jadi kaku dan sempit, tekanan darah melonjak. Darah jadi lebih kental yang membuka jalan buat gumpalan darah mematikan. Dan di tingkat seluler, DNA kita rusak. Sementara kemampuan tubuh buat memperbaiki diri sendiri justru dilemahkan. Risiko serangan jantung, stroke, dan kanker pun meroket. Oke, setelah melihat semua kerusakan itu, gampang banget ya buat merasa putus asa. Tapi, ini bukan akhir ceritanya. Justru, ini adalah titik baliknya. Momen perubahan. Karena meskipun invasi itu nyata dan mengerikan, ceritanya nggak harus berakhir dengan kehancuran. Justru dari sinilah titik balik menuju pemulihan dimulai. Hal yang luar biasa adalah tubuh kita itu punya kapasitas penyembuhan yang hebat banget. Manfaat dari berhenti merokok itu sangat besar, dan mulainya itu hampir seketika. Ini pesan harapan yang sangat kuat. Jadi, sekarang, yuk kita jelajahi babak kedua dari cerita ini. Perjalanan luar biasa tubuh kita untuk pulih dan kembali sehat. Kecepatan pemulihannya ini benar-benar bikin takjub. Cuma dalam 20 menit, detak jantung udah mulai normal. 12 jam kemudian, kadar karbon monoksida yang berbahaya itu turun drastis. 2 hari, Anda mulai bisa mencium dan merasakan lagi dengan lebih baik. 9 bulan, paru-paru secara aktif membersihkan dirinya sendiri. Setahun, dan risiko penyakit jantung Anda berkurang setengahnya. Dan setelah 15 tahun, risikonya sama seperti orang yang nggak pernah merokok. Luar biasa kan? Tentu saja. Berhenti itu nggak selalu gampang. Gejala putus nikotin itu beneran ada dan berat. Tapi yang penting untuk diingat adalah Anda nggak sendirian dan ada banyak alat bantu yang terbukti ampuh. Mulai dari terapi pengganti nikotin, konseling, sampai olahraga. Ada banyak cara untuk mendukung perjalanan Anda. Jadi pada akhirnya pilihannya cuma 2. Ada 2 jalur yang sangat berbeda di depan kita.
Satu jalur mengarah pada kerusakan yang terus-menerus, satunya lagi mengarah pada penyembuhan, paru-paru yang membaik, jantung yang lebih kuat, dan masa depan di mana risiko kanker terus menurun setiap tahunnya. Nah, kita udah lihat kedua sisi ceritanya, invasi dan pemulihan. Sekarang, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, babak selanjutnya dari kisah tubuh Anda, mau ditulis di jalur yang mana?